kita dalam Allah yang satu itu ada 3 pribadi. Di dalamnya ada 3 pribadi yang kita kenal dengan pribadi pertama itu adalah Bapa, pribadi kedua adalah Yesus, dan pribadi ketiga adalah Roh Kudus. Di dalam kealahan yang satu itu ada 3 pribadi. 3 pribadi itu sama-sama memiliki satu Allah, Allah yang sama, dan Allah yang setara. Jadi dalam 3 pribadi itu masing-masing satu Allah dan setara dan sama. Ya, satu, setara, sama. Jadi Allah Bapa itu dia sama dengan Yesus. Ya, Bapa tidak lebih tinggi dengan Yesus. Jadi Yesus, Bapa, Roh Kudus itu satu, sama, setara. Halo, amin? Ya, jadi nggak ada yang lebih tinggi. Pak Erastus mengajarkan bahwa Yesus itu lebih rendah. Nah, kita menolak ajaran itu. Kita tidak percaya dengan ajaran itu. Allah itu hanya satu. Karena Allah satu, maka 3 pribadi itu di dalamnya itu setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, saudara, kepercayaan tentang Allah itu siapa, itu punya makna yang begitu besar dalam hidup kita. Itu punya makna, punya alasan yang begitu penting kenapa kita harus mengenal Allah itu. Nah, saudara, perhatikan dalam judul saya katakan apa pentingnya kealahan dan kemanusiaan Yesus. Nah, saudara, di bawah judul itu saya tulis Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Makanya kadang-kadang Yesus lapar. Ya, waktu dia dalam dunia dia lapar, pernah dia menangis. Itu menunjuk bahwa itu kemanusiaannya. Jadi nggak mungkin kalau itu Allah lalu dia bisa menangis. Mana pernah Allah bisa nangis? Mana pernah Allah bisa makan? Tapi saudara, jadi artinya di sisi yang satu ada kemanusiaan. Makanya kalau kita melihat kadang-kadang yang muncul dalam pribadi Yesus itu kadang-kadang kemanusiaan dia yang kelihatan. Makanya seperti misalnya dia menangis waktu Lazarus mati, dia menangis, firman Tuhan berkata, masih gulahlah hati Yesus. Dia sedih melihat apa? Melihat orang yang tidak percaya. Dia sedih. Pernah waktu Yesus dicobai, apa yang terjadi? Dia lapar. Nah, kalau Allah lapar, jadi kita harus bisa memahami bahwa Yesus itu ada 2 hakikat di dalam dirinya. Ya. Makanya waktu dia di Taman Getsemani itu, waktu dia di atas kayu salib, dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Kok kita bilang dia Allah, tapi kok dia juga berdoa pada Allah? Kok dibilang Eli, Eli lama sabachthani? Berarti dia berdoa, berarti dia bukan Allah. Nah, kadang-kadang disitulah problema, sehingga banyak orang tumpang tindih dalam pemikiran, oh berarti dia ini manusia. Lalu ada orang bilang, lihat kealahannya, oh berarti dia Allah bukan manusia. Nah, ini akan menjadi masalah. Makanya banyak orang ragu dalam menerima Yesus. Kadang-kadang kelihatannya Allah, kadang-kadang kelihatan manusia. Memang saudara seperti itu. Itu tidak persoalan dengan itu. Memang begitu. Memang Yesus ada dalam 2 hakikat. Dia adalah Allah, dia adalah manusia. Ya. Nah, kalau kita lihat sisi kealahannya bagaimana? Saudara, tiba-tiba dia datang, lalu Lazarus di kuburan sudah 4 hari. Lalu dia hanya berkata, Talita kum. Dia bilang, bangkitlah. Dia nggak berdoa pada waktu itu. Ya. Dia bilang, bangkitlah. Saudara, Lazarus tiba-tiba nongol begitu. Ya. Waktu dia bangkit, Lazarus bangkit. Ya, saya yakin waktu itu banyak orang lari itu. Yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu pasti banyak yang lari. Kebangkitan Lazarus itu. Banyak yang lari. Siapa yang tidak takut sudah di kuburan, bangkit lagi. Coba misalnya kita lewat di kuburan ya. Tiba-tiba saudara ada tangan belang-belang di kuburan. Apa enggak lari terdiri-beri kita? Bayangkan kalau ada orang mati, sudah di dalam kuburan sudah 4 hari, lalu tiba-tiba hidup.
Ya kemungkinan ada yang pingsan waktu itu ketika Lazarus bangkit. Tapi yang mau saya bicarakan itu menandakan apa? Itu bukti kealahannya. Nah, saudara, bukti kealahan Yesus bukan berarti jadi dia bukan Allah. Jadi pembuktian atau bukti dia Allah itu bukan berarti menyangkal kemanusiaannya. Jangan dipakai bukti kealahannya untuk membatalkan kemanusiaan Yesus, nggak bisa. Jadi dalam diri Yesus itu ada dua. Dia Allah, dia manusia. Makanya kadang-kadang yang kelihatan dalam tindakan Yesus, kadang-kadang kelihatan kemanusiaannya, ya, dan kadang kelihatan kealahannya. Kalau dia berdoa itu menunjukkan kemanusiaannya. Kalau dia membuat mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan orang lumpuh, itu menunjukkan kealahannya. Itu bukan untuk membuktikan dia bukan manusia. Nah, persoalannya banyak orang kacau dalam pemikiran sehingga dia bola-balik, akhirnya dia tidak percaya. Makanya ada yang ekstrim, hanya mengaku dia sebagai manusia dan menyangkal kelemahannya. Ada juga orang mengakui kelemahannya tapi menyangkal kemanusiaan. Saudara, orang Kristen, dua-duanya kita harus terima. Kita menerima dia sebagai Allah sejati dan kita menerima dia juga sebagai manusia sejati. Halo, amin. Mungkin saudara bilang, untuk apa kita harus pahami itu? Untuk apa kita harus percaya yang begitu-begitu? Enggak perlu terlalu penting. Saudara, itu penting. Karena ini menyangkut apa? Ini menyangkut keselamatan kita. Ya, kalau kita ragu dalam hal mengenai Yesus siapa, kita tidak kenal dia siapa, bagaimana saudara bisa percaya yakin 100% keselamatan saudara? Bagaimana saudara bisa percaya dia adalah keselamatan saudara? Bagaimana saudara bisa yakin nanti kalau Anda mati masuk surga? Bagaimana bisa kalau Anda tidak mengenal dia? Maka saudara, mengenal Allah itu menjadi kunci dari keselamatan kita. Ya. Mengenal Allah, mengenal Yesus itu menjadi kunci dari keselamatan. Mari kita saudara, pertama, apa pentingnya mengenal Allah? Saya mau bahas yang pertama, apa pentingnya kita kenal Allah? Ada 3 alasan. Saudara, saya tulis di sini. Saudara kalau bisa, saudara harus tahu poin ini, bahkan hafal kalau bisa 3 poin ini. Kenapa kita harus mengenal Yesus itu atau mengenal Allah itu siapa? Nah, saudara, yang pertama, poin pertama, perhatikan baik-baik alasan yang pertama. Kalau kita tidak kenal Allah, saudara, dikatakan umatku, ini kurang kaku ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau tidak mengenal Allah, resikonya apa? Orang yang tidak kenal Allah akan binasa. Itu resiko yang paling besar. Ya. Kalau orang kaya secara materi tapi ujung hidupnya, akhir hidupnya mati, binasa, masuk neraka, apalah artinya kekayaan itu, saudara? Ya. Sebenarnya kehidupan ini bukan masalah kaya miskin. Ini harus dipahami, saudara. Sebenarnya yang penting ini adalah keselamatan atau kebinasaan. Saudara, akhirnya dalam diri selamat atau hidup akhirnya binasa. Makanya saudara, yang paling penting itu adalah mengenal Allah. Karena kalau tidak mengenal Allah, maka kita akan binasa. Umatku ya binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi bahaya sekali. Mari kita baca ayatnya, saudara. Ini ayatnya. Naik lagi. Ya, oke, sama-sama mari kita baca Hosea 4 dan 6 mulai dari kata umatku. 1 sama-sama. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal. Karena engkaulah yang menolak kebenaran itu, maka aku menolak kau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran lama, maka aku juga akan melupakan ajaran anak-anak. Hosea, Nabi Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi tidak mengenal Allah itu bahayanya luar biasa. Makanya orang Kristen itu ya, orang tua harus membawa anak-anak kepada Tuhan. Bawa ke dalam sekolah minggu supaya apa? Supaya anak kita itu nanti nggak binasa. Orang tua itu punya tanggung jawab besar kepada anak-anak. Anak-anak sejak dari kecil harus dibawa ke gereja, harus dibawa ke sekolah minggu. Untuk apa? Supaya anak kita mengenal siapa Allah. Sehingga ketika mereka nanti saudara besar, mereka tidak akan pernah bilang keselamatan.
Tapi banyak orang tua yang kadang-kadang dia biarkan ya anaknya nggak dibawa ke sekolah minggu. Makin besar anaknya lama-lama nakal. Makanya anak kita kok udah besar jadi narkoba. Kenapa kok anak kita besar kok malah jadi jahat? Masalahnya tidak kenal siapa Allah. Saudara, tanggung jawab kita yang paling utama yang harus kita berikan kepada anak, yaitu mereka kita berikan mengenal Allah itu siapa. Makanya tidak rugi kalau misalnya ada orang tua bawa naik ke sekolah minggu, dia harus antar. Itu memang kita tentu harus keluar uang bensin. Tapi itu lebih bagus uang bensin kita keluarkan, ya, dan anak kita bisa belajar mengenal Allah siapa. Halo, amin. Harus berkorban. Saudara bisa memberikan sekolah kepada anak, berikan biaya sekolah sampai anak kita tamat kuliah. Tetapi saudara, itu kan tidak bisa menyelamatkan. Ilmu yang diperoleh di sekolah itu nggak bisa sampai menyelamatkan. Itu pengetahuan umum yang membuat memang kita nanti bisa bekerja, bisa cari uang. Tetapi saudara, ajaran tentang keselamatan itu tidak diajarkan di sekolah umum. Itu hanya ada di gereja, itu hanya ada di sekolah minggu. Makanya sekolah minggu itu menjadi penting, sehingga anak-anak kita, mereka bisa dari kecil mereka belajar tentang siapa Allah. Halo, amin. Ya, makanya sekolah minggu itu nggak boleh diabaikan. Pelayanan sekolah minggu itu adalah pelayanan yang sangat penting. Itu menyangkut keselamatan anak-anak. Ya, jadi saudara, kalau kita lihat ayat ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi resikonya tinggi sekali. Jadi mengenal Allah itu menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang paling pokok utama dalam kehidupan kita. Jadi saudara, mari kita melihat ya anak-anak di sekitar kita. Mari kita melihat orang-orang yang membutuhkan pengajaran tentang Allah. Saudara, yang penting yang diajarkan dalam gereja atau dalam sekolah minggu, yang penting itu yang pertama, yang paling penting, dan ini tidak boleh diabaikan, yaitu Allah itu siapa. Allah itu siapa? Ada banyak orang-orang yang kalau kita tanya Allah itu siapa jadi bingung. Menurut kamu Allah itu siapa? Nah saudara, banyak orang tidak bisa menjawab. Banyak orang bingung ketika menjawab itu. Tapi kita berharap semua kita, anak-anak kita bisa mengenal, bisa menjawab ketika ditanya Allah itu siapa. Jangan sampai kita bingung. Jangan sampai kita tidak bisa jawab Allah itu siapa. Nah saudara, kita harus kenal Allah. Karena kalau tidak kenal Allah, akibat atau resiko yang paling besar akan terjadi, yaitu akan binasa. Umatku binasa karena tidak kenal Allah. Yang kedua, saudara, apa alasan kenapa penting kita mengenal Allah? Karena saudara, mengenal Allah adalah syarat memiliki hidup kekal. Ya, sekali lagi saya ulang, mengenal Allah adalah syarat memiliki hidup kekal. Dari mana kita tahu? Saudara, bisa kita baca dalam Yohanes 17 ayat 3. Saudara, mari kita baca sama-sama Yohanes 17 ayat 3. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup kekal itu. Apa? Inilah hidup kekal itu. Apa yang hidup kekal itu? Saudara, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mereka mengenal Engkau. Jadi mengenal Engkau apa? Engkau itu siapa? Itu dikatakan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar. Ya. Kalau tidak kenal Allah yang benar, berarti akan menyembah Allah yang salah. Kalau kita menyembah Allah yang salah, itu sama dengan menyembah setan. Ya. Menyembah Allah yang salah, bukan Allah yang benar, itu artinya kita menyembah setan. Tapi banyak orang tidak tahu kalau dia sedang menyembah setan.
Dia lagi menyembah setan tapi dia bilang menyembah Allah. Maka harus jelas Allah itu siapa. Karena hidup kekal itu adalah mengenal Allah. Mengenal Allah yang mana? Mengenal Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Dan yang kedua mengenal Yesus Kristus yang datang, yang telah engkau utus. Jadi mengenal itu mengenal Allah, mengenal Yesus. Orang nggak bisa kenal Allah kalau dia nggak kenal Yesus. Maka di sini kelihatan ada dua, mengenal Allah dan mengenal Yesus. Makanya pernah Yesus berkata, percayalah padaku, percaya juga kepada Allah. Kalau dia bilang percaya pada Allah, itu berbicara tentang Bapa, pribadi yang lain. Makanya pernah Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Artinya saudara, dalam kealahan kita itu ada beberapa unsur. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Makanya di sini seperti terpisah. Kok ada satu Allah, kok ada Yesus lagi. Karena dalam kealahan yang sempurna ada 3 pribadi. Allah itu bukan satu pribadi, itu harus kita tahu. Ya, kalau Allah satu pribadi, itu sangat tidak mungkin. Kenapa, saudara? Kenapa Allah itu tidak bisa satu pribadi? Karena kalau Allah itu hanya satu pribadi, sebelum dunia ada yang ada kan hanya Allah. Sebelum ada segala sesuatu, belum ada kita, belum ada langit dan bumi, belum ada burung-burung di langit, belum ada laut, belum ada segalanya, yang ada kan hanya Allah. Lalu kalau Allah hanya satu pribadi, apa yang terjadi? Allah kesepian. Jadi saudara perhatikan, kalau Allah itu hanya satu pribadi, maka Allah itu menjadi Allah yang kesepian. Allah tidak bisa mengasihi, mau mengasihi siapa? Masa mengasihi diri sendiri? Kalau ada seseorang mengasihi diri sendiri, malah itu dosa, egois. Makanya tidak mungkin Allah itu satu pribadi. Sangat tidak mungkin. Makanya kita mempertahankan ya Allah kita itu Tritunggal. Dengan ada kejamakan pribadi dalam kealahan, maka Allah itu gak kesepian. Sebelum dunia ada, Allah bisa saling mengasihi. Allah bisa mengasihi, kenapa? Karena dalam diri Allah ada 3 pribadi. Makanya tidak mungkin Allah itu sempurna kalau dia satu pribadi. Halo, amin? Nah, ini hal yang harus kita pahami, kita dalami. Mengenal Allah itu akan menjadi kuat. Saya terus terang saudara, semakin mengenal kebenaran seperti ini, saya semakin yakin keselamatan saya. Saya tidak mungkin binasa, saya tidak mungkin kehilangan keselamatan. Kenapa? Karena saya meyakini Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang benar, Allah yang jelas. Allah kita itu Allah yang jelas, Allah yang benar-benar menyelamatkan, Allah yang benar-benar datang ke dalam dunia menebus dosa-dosa kita. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa. Makanya saudara, kalau saudara dan saya sudah memiliki keselamatan, mengenal Allah dan memiliki keselamatan, saudara, walaupun kita jatuh miskin, mungkin kita menjadi orang yang termiskin di dunia, kita jangan minder. Halo, amin? Iya, jangan minder. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sudah memiliki keselamatan. Kemiskinan itu hanya sementara. Kemiskinan itu nggak lama. Penyakit itu nggak lama. Kalau kita sudah meninggal, penyakit sudah tidak ada lagi. Ya, kalau kita sudah meninggalkan dunia, kemiskinan tidak ada lagi. Kalau kita sudah sampai di rumah Bapa, di sana tidak ada penyakit, di sana tidak ada perkelahian. Kalau kita sudah di sorga, tidak ada yang perlu kita takutkan, karena di sana tidak ada maut, di sana tidak ada air mata. Maka saudara, makanya saya bilang, kalau kita sudah kenal Allah itu artinya kita sudah memiliki keselamatan. Dan kalau sampai kita sudah memiliki keselamatan, saya katakan tadi, kalaupun misalnya di dalam dunia, selama kita masih dalam dunia, kita sampai harus jatuh, misalnya jatuh dalam keadaan miskin, sampai kita nggak punya apa-apa, bahkan tempat tinggal pun tidak punya, ya. Bahkan mungkin kita suka dengar nyanyi itu kan, apa itu lagunya? Aku merasa orang termiskin di dunia, ya kan?
yang penuh derita, bermandikan air mata. Ini jadi lagu-lagu. Nah saudara, walaupun misalnya kita miskin, kalau kita udah kenal Yesus, saudara, Anda tahu satu tentang kehidupan. Ya, Anda kemana? Merantau dari tempat ini, pergi dari tempat ini. Saya bilang kemarin beberapa anak, saya bilang kita di panti ini bukan untuk terusnya tinggal di sini. Saya bilang panti asuhan ini bukan untuk tempat tinggal selamanya. Ada waktunya harus kita keluar. Dan kalau kita keluar, jangan takut. Kenapa? Karena kita punya Allah yang selalu menyertai kita. Kita kenal Allah itu bukan hanya menyelamatkan kita, dia bayar dosa-dosa kita. Nah kalau dosa kita dibayar, dia bahkan sampai mati dihukum buat kita, masakan kehidupan kita tidak ditanggungnya, masakan kebutuhan kita tidak dijamin oleh Allah itu sendiri. Makanya saudara, jadi dengan kita kenal Allah kita siapa, kita akan menjadi orang yang memiliki kepastian hidup keselamatan kita. Kita punya hidup kekal. Makanya saya aneh ya saudara, ada orang Kristen, bahkan pendeta kadang-kadang mereka berbicara tentang Yesus, mereka bilang Yesus adalah Allah, Yesus adalah juru selamat. Tapi anehnya mereka masih bisa bilang, awas hati-hati keselamatan bisa hilang. Nah itu kan aneh. Yakin Yesus adalah Allah dan juru selamat, tapi kok ragu tentang keselamatan? Kok keselamatan masih bisa hilang? Orang yang benar-benar percaya kenal siapa Allahnya, dia tidak ada keraguan tentang keselamatan. Makanya tidak ada saudara keraguan dalam keselamatan bagi orang yang benar-benar kenal siapa Allah. Halo, amin. Amin. Ya, saudara, makanya saya katakan di sini saudara bahwa poin yang ketiga, orang yang kenal Allah akan menjadi kuat. Ya, jadi ada 3 poin kenapa kita harus mengenal Allah. Apa pentingnya kita kenal Allah? Ya, poin yang pertama tadi, orang yang tidak kenal Allah akan binasa. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, hidup kekal itu syaratnya adalah mengenal Allah. Yang ketiga, orang yang mengenal Allah akan menjadi kuat. Amin saudara? Menjadi kuat. Ya, makanya saudara, walaupun tadi misalnya miskin di dunia, orang termiskin di dunia, tapi akan menjadi orang yang paling kuat dalam dunia. Karena keadaan kita dalam dunia, saudara, ada lagu yang bagus ya, dikatakan bahwa langit tidak selalu biru. Allah tak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu biru. Ya. Dunia ini saudara, masih kadang-kadang langitnya tidak biru. Kadang warna apa? Dunia ini kadang warna kuning lah, ya, hitam lah, apalagi udah waktu mendung misalnya. Ya tidak selalu biru, artinya keadaan-keadaan kita selalu tidak aman, tidak selalu aman. Keadaan kita dalam dunia tidak akan selalu baik. Mungkin hari ini kita lihat suami kita bagus, sehat, dia bisa menghasilkan uang. Tapi kan kita nggak tahu besok apa yang terjadi kalau misalnya suami kita kecelakaan. Atau tiba-tiba itu istri ya dengar berita suaminya sudah mati. Langsung istrinya dengar begitu langsung histeris, langsung pingsan di tempat. Ya. Kenapa? Ditanya lagi, kenapa suami saya mati? Digebukin sama masyarakat. Padahal polisi loh. Pernah saya dengar polisi digebukin. Kenapa digebukin? Ya, ganggu seorang anak gadis. Jadi dibunuh di tempat, lalu berita sampai kepada istri. Saudara, tadi pagi waktu berangkat dia kasih makan, dia kasih kopi, segar bugar sehat. Tiba-tiba nggak lama 2-3 jam berikutnya apa yang kedengaran? Suaminya mati. Nggak ada jaminan dalam dunia berapa lama kita hidup. Nggak ada jaminan dalam dunia keadaan kita akan baik-baik saja. Nggak ada jaminan dalam dunia bahwa keadaan kita akan sehat-sehat saja. Nggak ada. Saya berapa tahun ikut Tuhan, saya makin lama makin kurus. Kalau ada orang lihat saya, loh kenapa Pak? Kenapa? Ada apa? Loh kok kamu kurus? Loh kenapa Pak? Karena memang
saya sakit, ya. Dan saudara udah berapa, kalau saya nggak beralasan sama Tuhan, kalau saya melayani itu bertahun-tahun, kalau saya sakit, Tuhan ini nggak adil. Enggak saudara, apapun yang terjadi, walaupun sakit, walaupun tidak enak, itu tetap baik. Tuhan tetap baik, Tuhan tidak pernah salah. Kalau sampai Tuhan izinkan kita mengalami sakit, itu karena Tuhan baik buat kita. Mungkin karena saya sehat, badan kekal, bisa kemana-mana, bisa apa. Bahkan saya bisa jatuh sombong, ya. Bisa nanti saya jadi lupa diri, lama-lama lupa ingatan, ya. Lama-lama apa? Kayak gini, miring. Nah saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita selalu baik, supaya jangan sombong, ya, supaya jangan membanggakan diri. Kalau apapun yang ada dalam hidup ini karena kasih karunia Allah ada pada kita, ya. Makanya kadang-kadang keadaan kita itu ya semaunya Tuhan. Kita seakan Tuhan itu semaunya dia mempretelin kehidupan kita, ya. Dia kadang kita diangkat, kadang dijatuhkan, kadang dibiarkan bisa menikmati banyak hal, tiba-tiba nggak bisa. Nah saudara perhatikan, itu semua kemahakuasaan Allah. Yang jelas kita tahu bahwa Tuhan itu tetap baik. Amin. Bagaimana kita bisa lihat dia baik? Kalau sampai dia mati buat kita, kalau sampai dia berkorban buat kita, itu menunjukkan karena dia baik buat kita, ya. Itu adalah kebaikan Allah yang begitu besar, kebaikan Allah yang luar biasa, itu sampai dia menyerahkan nyawanya buat kita. Makanya firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang paling besar selain dia menyerahkan nyawanya kepada seseorang. Jadi kasih Allah itu begitu besar. Jadi kita jangan melihat Allah itu hanya dari sisi kesehatan kita. Jangan melihat Allah itu hanya sisi ekonomi. Lihatlah Allah itu apa yang dilakukan, yang begitu besar buat kita. Dia mengorbankan anak yang tunggal supaya kita bisa diselamatkan. Nah, harus bisa melihat ke sana. Nah, makanya orang yang melihat Allah, mengenal Allah, itu akan menjadi kuat. Jadi orang-orang yang di dalam Tuhan itu saudara, ya, saya pernah melihat itu, saya pernah kalau masalah kemis itu kirim video. Ya saudara, video itu di dalamnya ada orang yang mau menembak. Ya, ada berapa orang itu diuji imannya. Ya. Saudara, yang satu dibilang kalau kamu mau menyangkal Yesus, kamu akan bebas. Ya. Lalu saudara, yang pertama ini dia langsung menyangkal Yesus. Lalu apa yang terjadi? Bebas. Bebas dari pisau, tapi ada pisau membawa dia masuk neraka. Memang dia bisa menyangkal Yesus dan dia selamat pada waktu itu, tapi pada akhirnya dia akan pasti binasa. Begitu juga yang kedua, dihadapkan pisau ke atas kepalanya, lalu dia bilang, oke lah, saya menyangkal Yesus. Tapi yang ketiga saudara, itu diperhadapkan, bagaimana kamu mau mengakui Yesus sebagai Tuhan atau mau menyangkal? Saudara, dia nggak jawab, tapi malah dia nyanyi. Ya, dia bernyanyi, saya nggak tahu lagunya, tapi dia tepuk tangan di dalam, dia berdoa begini, selalu dia menyembah Tuhan. Tiba-tiba memang dia di pistol, dia langsung mati gitu. Saudara, kalau kita lihat sepertinya yang kedua tadi enak. Enggak saudara, sebenarnya yang paling enak itu yang ditembak mati. Waktu dia ditembak mati itu langsung ke surga, ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Yesus langsung sukacita. Orang mungkin melihat wah darah di mana-mana, dia sudah mati. Saudara, orang yang mati itu langsung ketemu Tuhan. Ketika orang langsung ketemu Tuhan, itu semua jadi enak. Ya. Ketika kita ketemu Tuhan di surga, segalanya sudah lenyap, penderitaan lenyap, penyakit lenyap, utang lenyap. Halo, amin. Utang juga langsung lenyap itu. Jadi kalau mau utang lunas, habis semua, ya mati. Selesai, nggak ada utang lagi. Iya, masalah selesai, nggak ada lagi. Listrik kita udah nggak bayar lagi, di sana nggak ada listrik. Karena mataharinya langsung Tuhan Yesus. Halo, amin. Makanya saudara, ini yang dinanti-nantikan orang percaya itu. Makanya kan ada lagunya itu apa?
bersorak-sorai orang-orang benar. Kenapa kita bernyanyi begitu? Karena orang benar itu punya harapan ke depan, jauh ke depan. Dia melihat ke depan, bukan sekarang. Bukan yang sekarang yang dilihat, yang dilihat itu ke depan. Makanya Paulus bilang, mati itu adalah untung bagiku. Kenapa kematian bagi Paulus menjadi untung? Karena di sana dia bisa melihat Tuhan. Kalau saudara sudah melihat Tuhan, tidak ada lagi penderitaan. Sudah ketemu Tuhan langsung, bertemu Tuhan, maka kita akan menikmati sukacita yang luar biasa. Makanya perhatikan Bapak Saudara, orang yang kenal Tuhan akan menjadi kuat. Halo, amin. Orang yang kenal Tuhan, orang yang mengenal Allah akan menjadi kuat. Yang mari kita baca ayatnya dalam Daniel 11:32. Sama-sama kita baca lagi. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibunuh sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Akan tetap kuat. Makanya Daniel dibuang ke gua singa, dia nggak takut sama singa. Ada apa? Itu dia kenal Tuhan. Kenapa itu Sandra, Mesa, Abednego dibuang ke dalam api tidak takut? Karena mereka adalah orang yang percaya Tuhan. Mereka bilang, lebih bagus kami mati daripada kami menyembah patung. Kalaupun Allah tidak lepaskan kami tidak akan pernah menyembah patung ini. Saudara begitu kuat, tidak terjatuh hanya karena godaan, tidak terjatuh hanya karena ancaman. Begitu kuat, dibuang ke dalam api tidak takut. Karena apa? Karena mereka mengenal siapa Allahnya. Ya, kita ada dalam nama Tuhan. Kita percaya pada Allah yang mana. Kita punya Allah yang mana. Itu akan menentukan keberanian kita. Itu akan menentukan kekuatan kita. Anda akan menjadi kuat atau tidak. Ya, kalau kenal Tuhan. Makanya mengenal Tuhan itu jauh lebih penting dari apapun. Nah saudara, ada juga dalam 1 Yohanes 2:15. Kita baca. Mengenal, yang mengenal Bapa, mengenal Yesus, mengenal firman. Nah, 1 Yohanes 2:15. Ini buat anak-anak muda sangat penting ayat ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Anak muda akan menjadi kuat. Kenapa? Karena kenal siapa Allah. Kamu mengenal, lihat tulisan warna merah, turun di sebentar sedikit. Nah itu di atas, karena kamu mengenal Bapa. Ya, baru yang merah di bawah lagi. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Orang yang kenal Allah kuat dan akan mengalahkan yang jahat. Ya, makanya seperti Yusuf, bisa kau mengalahkan hawa nafsu, godaan dari istri Potifar untuk tidur bersama dia. Dia bilang tidak. Bagaimana aku bisa melakukan kejahatan yang sebesar itu di hadapan Allah? Saudara, Yusuf yang masih muda bisa menolak kejahatan. Yusuf yang masih muda bisa melawan kejahatan, bisa melawan setan. Kenapa? Karena dia mengenal siapa Allah. Jadi saudara, mengenal Allah itu adalah sangat penting. Oke, kita masuk pada poin inti. Ya, ini penting. Yang kedua, apa pentingnya keilahian Kristus? Kita yakin Allah itu, Yesus itu adalah Allah. Amin. Kita yakin Dia adalah Allah sejati. Dia sama hakikatnya dengan Bapa. Dia punya hakikat yang sama dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Dia juga setara dengan Bapa, dia juga setara dengan Roh Kudus. Dia nggak lebih rendah dari Bapa dan Roh Kudus. Dia adalah Allah sejati. Nah, saudara, menjadi pertanyaan yang pertama, apa pentingnya kealahan Yesus? Apa pentingnya keilahian Yesus? Untuk apa dia harus Allah bagi kita? Nah, saudara, ini yang pertama, supaya ia bisa taat sempurna kepada Bapa. Jadi kealahan Yesus, saudara perhatikan, kealahan Yesus kan diingat bahwa Yesus itu adalah dalam dua kodrat
kealahan dan kemanusiaan. Nah, dengan kealahannya, saudara, dengan kealahannya ia membuat kemanusiaan Yesus menjadi taat sempurna. Kan dia kan Allah, dia manusia. Nah, dengan kealahannya dia menopang kemanusiaan Yesus supaya taat sempurna kepada Bapa. Makanya manusia di dalam dunia semua berdosa, tapi hanya ada satu manusia dalam dunia yang tidak pernah berbuat dosa, adalah Yesus. Dia harus menjadi manusia yang sempurna. Kalau dia tidak jadi manusia sempurna, dia tidak bisa menanggung dosa manusia. Makanya saudara, dia harus adalah Allah. Kalau dia bukan Allah, dia gak bisa jadi manusia sempurna. Halo, amin. Ini alasan utama. Jadi karena dia Allah, maka kemanusiaannya menjadi taat sempurna kepada Bapa. Ya, saudara, ini penting. Karena kalau ia jatuh ke dalam dosa satu kali saja, maka ia tidak mungkin menebus dosa kita. Satu saja dosa di bawah Yesus, tidak bisa jadi juru selamat. Tak usah banyak, satu saja. Ingat, dosa yang dibuat Adam hanya satu. Satu dosa di Taman Eden langsung hilang. Putus hubungan dengan Tuhan. Bukan putus hubungan dengan nyamuk, langsung dengan Tuhan. Putus hubungan, hanya satu dosa. Satu dosa dibuat oleh Yesus, habis, tidak ada keselamatan buat kita. Dia nggak bisa jadi juru selamat. Makanya dengan kealahannya itu membuat kemanusiaan Yesus bisa menjadi sempurna, menjadi manusia sempurna, sehingga dia bisa menjadi penebus dosa. Ya, dia nggak mati buat dosanya, tapi dia mati buat dosa kita. Nah, saudara, perhatikan yang pertama tadi, supaya ia bisa taat sempurna kepada Allah, pada Bapa. Yang kedua, apa pentingnya kealahan Yesus? Yang kedua, supaya pengorbanan atau kematiannya mempunyai nilai penebusan yang tak terbatas. Ini poin kedua. Jadi saudara tahu untuk apa sampai Yesus harus Allah? Dia harus Allah. Saudara, yang pertama, karena dengan kealahannya dia membuat kemanusiaan Yesus menjadi manusia yang tak sempurna. Ya. Yang kedua, karena melalui pengorbanan atau kematian Yesus, itu saudara dikatakan mempunyai nilai penebusan yang tak terbatas. Jadi kalau dia hanya manusia biasa, dia tidak bisa tebus dosa untuk manusia. Tapi karena dia Allah, maka kematiannya, pengorbanannya itu dibuat menjadi punya nilai tak terbatas. Ya, sehingga tidak terbatas dalam hal pengampunan. Sehingga ada miliaran orang bisa ditebus oleh kuasa kealahannya melalui kematian sebagai manusia. Yesus mati sebagai manusia, itu harus dipahami. Ya. Logikanya seperti ini, saya bilang logikanya, kalau ia hanya seorang manusia biasa, maka paling-paling kematiannya hanya bisa menebus seorang manusia. Bahkan sebetulnya tidak ada manusia yang bisa menebus manusia yang lain. Hal ini dinyatakan dalam Mazmur 49 ayat 8-9. Ya, saudara dikatakan, tetapi dalam kitab suci bahasa Indonesia ada kesalahan penerimaan. Maka di sini saudara saya memberikan terjemahan NIV. Saudara dikatakan, tidak seorang pun manusia, tidak seorang manusia pun bisa menebus nyawa orang lain, tetapi memberikannya kepada Allah. Tebusan untuk dia, tebusan untuk suatu nyawa sangat mahal, tidak ada pembayaran yang bisa mencukupi. Jadi nggak ada saudara yang bisa manusia menebus manusia itu. Ya, karena terlalu mahal penebusan, pembebasan nyawa seseorang. Jadi saudara, dengan ada kealahan dalam pribadi Yesus, ada kealahan, ada kemanusiaan, maka kealahan itu membuat kematian Yesus menjadi kematian yang punya kuasa tak terbatas untuk menebus dosa banyak orang. Yang ketiga, kenapa Yesus itu adalah harus Allah? Saudara perhatikan yang ketiga. Ya, saudara, yang ketiga, supaya pada waktu Allah menimpakan hukuman umat manusia pada Yesus, ia tidak bertindak tidak adil. Jadi ini pentingnya saudara perhatikan, supaya pada waktu Allah menimpakan hukuman
umat manusia pada Yesus, ia tidak bertindak tidak adil. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menimpakan itu pada seseorang manusia biasa, pada seorang manusia, tapi kemanusiaan Yesus itu kan itu Allah sendiri. Jadi dia menimpakan bukan pada orang lain. Dia menimpakan hukuman itu pada dirinya sendiri. Halo, amin. Ya, makanya kalau Yesus hanya seorang manusia biasa dan Allah menimpakan hukuman umat manusia kepada Yesus, maka Allah jelas telah bertindak tidak adil. Karena ia menghukum seseorang karena dosa orang lain. Tetapi karena Yesus adalah Allah sendiri, maka Allah tetap adil. Karena pada waktu yang menimpakan hukuman umat manusia pada Yesus, pada hakikatnya yang menimpakan hukuman itu kepada dirinya sendiri. Jadi saudara, dia tidak menimpakan itu pada orang lain. Dia yang menimpakan itu pada dirinya sendiri. Halo, amin. Jadi keselamatan kita menjadi sempurna. Makanya kita harus kenal ini. Kita pahami Allah kita siapa. Sehingga saudara yang sudah kenal Yesus, Anda tidak perlu ragu keselamatannya. Lanjut saudara, itu alasan kenapa Yesus itu harus Allah. Kenapa Yesus itu harus Allah. Dan yang kedua saudara, kenapa Yesus harus manusia. Nah saudara, ini poin yang berikutnya kita pelajari. Nah kenapa Yesus itu harus manusia? Apa pentingnya kemanusiaan Yesus? Saudara perhatikan, alasan yang pertama, yang berbuat dosa adalah manusia. Dan karena itu hukuman harus ditanggung oleh seorang manusia. Karena itulah Kristus harus menjadi seorang manusia yang sama seperti kita, yang mempunyai tubuh jiwa atau roh. Tetapi Kristus haruslah menjadi seorang manusia yang suci. Karena kalau ia sendiri berdosa, ia tidak bisa menebus dosa. Jadi saudara, kenapa harus jadi manusia? Itu karena dengan kemanusiaannya dia bisa menebus dosa manusia. Saudara, yang berdosa adalah manusia, maka yang ditebus adalah manusia. Yang menebus juga harus manusia. Kalau burung yang ditebus, maka harus ada burung yang dikorbankan. Tapi persoalannya bukan burung yang diselamatkan. Yang perlu diselamatkan adalah manusia. Maka karena itu yang menyelamatkan juga harus manusia. Yang menanggung dosa, tempat dosa ditimpakan, tempat hukuman ditimpakan harus pada seorang manusia. Dan dalam dunia tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka karena itu Allah harus jadi manusia. Nah itulah pentingnya kemanusiaan Yesus. Yang kedua, kenapa Yesus harus jadi manusia? Yang kedua, supaya bisa menjadi perantara antara Allah dan manusia. Jadi karena dalam diri Yesus ada kealahan, ada kemanusiaan, secara otomatis dia bisa menjadi pengantara. Dia menjadi pengantara kita. Maka dalam 1 Timotius 2:5 dikatakan dia adalah menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Karena dalam dirinya ada dua hakikat, Allah dan manusia. Sehingga dia bisa menjadi pengantara kita. Ya, saudara, yang ketiga, untuk apa? Kenapa penting kemanusiaannya? Supaya ia bisa merasakan pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Dengan demikian ia bisa bersimpati terhadap manusia yang menderita dan dicobai dan bisa menolong mereka. Perhatikan baik-baik saudara. Ya, jadi dia bisa ketika jadi manusia dia bisa merasakan pencobaan sehingga dia bisa menolong kita manusia yang dicobai mengalami pencobaan. Nah saudara perhatikan, sebelum mengambil hakikat manusia, Logos itu firman-Nya atau Allah. Logos tidak bisa mengalami perasaan manusia karena ia tidak mempunyai hati manusia. Tetapi setelah mengambil hakikat manusia, ia bisa. Sebelum inkarnasi, ia tidak bisa mempunyai pengertian yang terbatas karena ia tidak mempunyai pikiran yang terbatas. Tetapi setelah peristiwa itu ia bisa. Logos yang tidak atau belum berinkarnasi bisa berpikir dan merasa hanya sebagai Allah. Ia hanya mempunyai satu bentuk kesadaran. Logos yang berinkarnasi bisa berpikir dan merasa atau seperti Allah atau seperti manusia. Ia mempunyai dua bentuk kesadaran. Jadi karena dia Allah, dia manusia, maka dalam dirinya ada dua perasaan, ada dua kehendak. Ada kehendak Allah,
ada kehendak manusia. Ada perasaan Allah, ada perasaan manusia. Jadi dia tahu tentang kita, dia tahu perasaan kita, karena dia punya keberadaan sebagai manusia. Jadi dia mengerti kita sebagai manusia. Ya kalau dia hanya Allah, dia nggak bisa ngerti kita. Kita kan manusia, bagaimana dia punya hati pikiran manusia? Nggak bisa. Jadi dalam diri Yesus, karena dia adalah Allah dan manusia, maka dia memiliki dua kesadaran. Kesadaran akan Allah dan kesadaran akan manusia. Dia punya perasaan sebagai manusia, dia punya perasaan sebagai Allah. Nah, dalam Ibrani 2 ayat 18, ya dikatakan sebelumnya ia sudah mempunyai belas kasihan, dan seakan-akan itu belum cukup. Sekarang yang mempunyai hakikat manusia yang telah dicobai untuk melunakkan dan melembutkan hatinya, supaya ia mengasihi saudara-saudara dalam penderitaan dan pencobaan. Yang keempat, saudara, ini alasan yang keempat, supaya ia menjadi teladan bagi manusia. Kalau ia tetap sebagai Allah, maka ia tidak bisa menjadi teladan bagi manusia, karena manusia tidak bisa melihat dia. Tetapi dengan ia sudah menjadi manusia, maka manusia bisa melihat dia dan meneladaninya. Jadi saudara, ada 4 poin kenapa Yesus itu harus manusia. Apa pentingnya kemanusiaan? Jadi saudara makin jelas. Jadi apalagi yang perlu kita ragukan tentang Yesus itu? Apa yang perlu kita ragukan tentang Allah kita? Nggak bisa, karena Allah itu sudah sangat jelas. Ya, saudara, ini kesimpulannya terakhir. Dengan mengenal Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati, maka makin jelas bahwa di dalam Yesus, bahwa benar-benar ada keselamatan bagi orang percaya yang dipilih dari sebelum dunia ada. Bagi orang pilihan tidak ada setitik keraguan akan keselamatannya, dan keselamatan kita akan pasti dan tidak mungkin bisa hilang. Karena itu betapa pentingnya umat Tuhan mengenal Allah itu siapa. Siapakah Allah? Haruslah menjadi tema dan khotbah di mimbar gereja, dan bukanlah yang hanya kesaksian yang bersifat mukjizat seperti kesembuhan dan berkat jasmani. Jadi saudara, saya berharap saudara yang sudah mendengar ini, ketika saudara mengajar orang lain, jangan hanya berbicara tentang mukjizat, ya, keajaiban-keajaiban. Saudara bicara tentang doktrin mengenai Allah, siapa Allah, mengapa harus Allah, mengapa harus manusia. Itu harus kita jelaskan supaya itu memperjelas bahwa keselamatan kita itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak mungkin bisa hilang. Halo, amin. Nah, saudara, ini menjadi penting buat kita. Ini bukan pengajaran biasa. Ya, saudara, kita harus suka belajar hal seperti ini. Banyak orang hanya senang mendengarkan kesaksian. Banyak orang hanya mendengarkan keajaiban. Banyak orang hanya mau ingin dengan penglihatan, mimpi. Makanya ada orang-orang dulu datang sama saya, kamu mimpi apa? Dia tanya begitu sama saya. Saya bilang, untuk apa kamu nanya mimpi? Kamu mau beli nomor, saya bilang. Ya, saya nggak mau kasih tahu. Saya sendiri sih nggak punya mimpi. Nanya-nanya, kamu mimpi apa? Mimpi apa? Banyak orang itu senangnya mimpi, senangnya keajaiban, senangnya mukjizat. Saudara, lebih daripada itu, apa yang Tuhan Yesus buat, yaitu dia mati buat kita, itu lebih daripada mukjizat, itu lebih daripada hal yang luar biasa. Karena kalau sampai saudara sudah kenal Tuhan dan saudara sudah memilikinya dalam hidup, apalagi yang saudara takutkan ke depan, apalagi yang saudara ragukan tentang masa depan. Masa depan sudah ada dalam tangan kita bagi orang yang percaya pada Tuhan. Tidak ada yang membuat kita ragu tentang kehidupan kita. Mau kapan kita mati, mau miskin, mau susah kehidupan. Saudara perhatikan, kalau kau sudah punya Yesus, pada akhirnya Anda akan melihat keselamatan itu yang dari Allah. Ya, karena saudara perhatikan, pada suatu saat kita akan meninggalkan dunia. Ya, semua yang pernah kita dapat dalam dunia, baik itu kesuksesan, bahkan juga itu termasuk kegagalan, itu pada suatu saat itu akan berakhir. Dan bagi kita yang percaya pada Tuhan, kita akan mengakhiri hidup dengan bertemu dengan Tuhan dan bersama Tuhan untuk selamanya dalam kerajaan surga. Di sana sudah tidak ada kemiskinan. Ya, halo, amin. Di sanalah kita menjadi kaya sejati. Itulah kekayaan sejati kita.
Saudara, rumah yang kita punya hari ini, tempat tinggal yang kita punya hari ini, itu hanya tempat tinggal sementara. Makanya jangan bangga kalau rumah kita bagus. Jangan bangga kalau rumah kita bertingkat-tingkat seperti istana. Ya, saudara, karena pada suatu saat semua hal itu akan kita tinggalkan. Dan hanya satu hal, kita berada bersama Tuhan selamanya, atau kita binasa bersama dengan orang-orang yang tidak percaya masuk neraka selamanya. Makanya saudara, bagi kita yang penting, kita sudah memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai keselamatan bagi kita semua. Saudara, itulah yang membuat kita bersorak. Itulah yang membuat kita bisa berdiri tegak. Itulah yang membuat kita bisa melihat lebih luas hidup ini. Itulah yang membuat kita berani menghadapi tantangan. Ya, itulah yang membuat kita berani keluar. Seperti Abraham, dia keluar dari kampungnya. Dia pergi kemana? Terserah pada Tuhan kemana Tuhan mau memberikan dia tempat. Jadi kita jangan takut tentang hidup kita, jangan takut tentang masa depan kita. Kita punya pegangan yang kuat, yaitu kita memiliki Allah dalam hidup kita, yaitu melalui Tuhan Yesus. Saudara, kalau kau sudah memiliki ini, ya saudara sudah seharusnya tenang. Kita tidak perlu mengkhawatirkan hidup ini, kita nggak perlu khawatir tentang apapun. Ada orang bilang ini masa resesi ekonomi. Saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Apakah resesi ekonomi benar-benar terjadi atau tidak? Tapi satu hal yang saya tahu, saya punya Yesus sebagai pegangan hidup saya satu-satunya. Halo, amin. Apapun yang terjadi, mau dunia ini terbalik, mau matahari bergoyang, mau langit dan bumi lenyap, tapi ada satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya pada Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita apapun yang terjadi. Mungkin keadaan kita seperti orang biasa, bukan seperti pejabat yang terkenal, bukan seperti artis yang hebat, bukan seperti orang-orang yang luar biasa, bintang-bintang dalam dunia ini. Kita hanyalah orang biasa. Kita adalah hanya orang yang tidak punya banyak uang. Bahkan kadang-kadang nggak punya uang sama sekali. Tapi itu tidak menjadi persoalan untuk kita. Karena kita masih punya pegangan satu. Kita punya pegangan, yaitu Yesus ada pada kita. Kita menyembah Yesus, kita menyembah Allah yang benar. Kita berada di dalam Allah yang benar. Sehingga kita memiliki keselamatan yang benar, yang pasti. Oke saudara, itu aja kebenaran firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada kesempatan ini. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita sekalian akan perjamuan kudus. Kita perjamuan kudus. Nanti saya minta tolong Bu Junta, Bu Lasma, dan Bu Domi untuk membagikan perjamuan kudus. Kita angkat pujian lagunya yang itu karena salibmu. Tapi kita mulai dari awal. Engkaulah Allah, Engkaulah Allah. Oh
kita berdiri, mari kita berdiri semuanya. Saudara, kita akan memperingati kematian Yesus. Saudara, kematian Yesus itu adalah sangat penting, karena kematiannya itu adalah kematian karena dosa kita. Maka ini menjadi sebuah upacara yang harus terus-menerus kita lakukan, karena kita sudah mati bersama dengan Yesus oleh kematiannya di kayu salib. Ingat, kematian itu bukan kematian biasa, tapi itu kematian karena dosa. Kita selalu mengingat ini, bahwa Yesus sudah mati bagi kita karena dosa kita. Itu artinya dosa kita sudah diselesaikan melalui kematian Yesus. Sesungguhnya orang percaya sudah tidak punya dosa. Dosanya sudah dibayar, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saudara harus percaya itu dengan sepenuhnya. Mari saudara angkat roti dengan tangan saudara ke atas, tangan kanan saudara. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara silakan makan. Ya saudara, silakan angkat cawan. Cawan anggur itu juga lambang dari darah Yesus yang tercurah bagi kita di atas kayu salib. Mari dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari silakan.